Komisi 1 DPRD Kota Kupang menyoroti lowongnya jabatan-jabatan di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Hingga saat ini terdapat 177 jabatan yang masih lowong, mulai dari asisten, camat, lurah, hingga kepala sekolah yang masih diisi pelaksana tugas. Yuventius Tukung, Ketua Komisi 1 mencontohkan Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang yang mendapatkan mandat sebagai PLT, sehingga mengganggu fungsi peran mereka dalam bekerja. Komisi mempertanyakan sejauh mana upaya dan peran BKP2D terhadap situasi dan kondisi tersebut. Saya kira bukan hanya persoalan pelayanan terhadap publik, ada juga hal yang Bapak mereka mengalami kerugian secara dalam kaitan dengan jenjang karir menurut saya ya, Pak As, begitu ya Pak As ya. Ada orang yang harusnya sudah dinaikkan kelasnya, tapi karena lambatnya proses seperti ini, maka kemudian mau tidak mau karirnya pendek dan terpotong, misalkan seperti itu. Sekda definitif itu baru kita panen di 2020. Kita pelantikan 2017. 3 tahun Pak. Sayang kemarin acara firmanmu kemarin itu perayaan 3 tahun dan tidak terungkapkan tentang hal ini Pak. Hal baik-baik saja, itu luar biasa. Yang saya tahu benar ada dampak ikutannya, baik dari sisi anggarannya maupun dari sisi kewenangan dia dalam hal menggerakkan. Kalau saya berpikir bahwa sekda itu kan itu dia punya kepala dapurnya Pak. Pak Wali Kota mau makanan apa, yang otaknya itu ada di kepala dapurnya, dia masak gitu. Nah, kalau saya lihat, ini bukan pada bicara anggaran. Kita sudah anggarkan, tapi kemauan kuatnya yang tidak ada di sini. Sampai-sampai harus kita nunggu 3 tahun baru kita punya sekda definitif. Dan kesimpulan di Komisi 1 bahwa memang tadi Pak Yos mungkin singgung lagi. PLT terbanyak se-Indonesia ada di Kota Kupang, Pak. Mudah-mudahan Pak Wali dengar langsung pernyataan saya ini. Lebih daripada itu adalah bagaimana pelayanan pemerintah ini berjalan dengan baik, Pak. Berjalan dengan lancar karena semua pos jabatan sudah terisi dengan posisi yang definitif jabatannya. Sementara itu, Kepala BKP2D Kota Kupang, Ade Manafe mengatakan lowongnya jabatan sudah diusulkan ke Bapan Jakat dan masih menunggu keputusan Wali Kota Jeffrey Riukore. Saya sudah menyampaikan secara teknis karena memang saya ini kan harus menyampaikan secara teknis tentang mekanisme bagaimana untuk membuat schedule bagaimana untuk supaya bisa mengisi semua jabatan lowong itu terakhir dengan saya membuat kalangan staf ya, kepada Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti pengisian jabatan sebanyak yang kosong. Bagus. Tapi sampai dengan saat ini saya tidak mendapat respon balik dari pimpinan dalam hal ini PPK yang punya kewenangan. Karena PPK punya kewenangan untuk pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan PNS. Saya hanya pelaksana dan memberikan penjelasan teknis. Sehingga seluruh upaya sudah kami lakukan. Tetapi keputusan ada pada PPK dalam hal ini Bapak Wali Kota. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 bersama BKP2D juga membahas tentang kedisiplinan pegawai, hak-hak kepegawaian, dan tenaga PTT yang selalu menimbulkan masalah setiap tahunnya. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan.